Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buyul bisa sharing lagi dan bisa menemani kalian semuanya di sela-sela aktivitasnya. Mudah-mudahan apa yang Buyul sharingkan kali ini memberikan manfaat dan bisa diambil hikmahnya ya teman-teman semua. Oke teman-teman langsung aja di aktivitas pertama Buyul yaitu waktu pagi-pagi, ini tepatnya jam setengah 6 gitu ya. Jadi habis sholat subuh langsung ke dapur dan mohon maaf sebelumnya kalau videonya agak kurang terang karena, pencahayaan di dapur Boyo itu kurang memadai ya, karena plafon lampu Boyo itu sebetulnya tinggi banget jadi nggak bisa dijangkau sama gala, akhirnya ya lampunya ya seadanya gitu, karena lampu yang utamanya itu udah mati. Nah tadinya ini tidak mau masak sih sebetulnya, kata pak suami, "Ya udahlah jangan masak aja," katanya, "nanti biar, bisa agak santai-santai gitu." Cuman kalau udah biasa jadinya, nggak enak gitu ya, ya akhirnya ya udahlah Bunda masak, apa namanya, semur daging ayam aja atau ayam kecap, nah tepatnya. Nah ini karena kemarin itu waktu habis pulang sekolah Kakak Zikran itu, Boyo sempatkan untuk beli ayam 1 kilogram gitu, harganya Rp30.000. Alhamdulillah murah, biasanya 32 atau 33 gitu ya Bun. Nah kali ini Boyo mau masak di ayam kecap aja yang simpel. Dan bumbu-bumbunya juga simpel aja, jadi irisan bawang merah, bawang putih, kemudian lengkuas, dan kemudian pakai bawang bombay kayak gitu ya, dan bumbu yang lainnya juga seperti ladaku, kecap, saus tiram sedikit, ya seperti itu. Cukup simpel dan tidak memakan waktu yang banyak karena Pak suami mau buru-buru katanya. Oke, teman-teman semuanya, lanjut di aktivitas yang lainnya, Buyul, yaitu beberes rumah. Karena kemarin itu sempat ada Pak Tukang ngebetulin, apa namanya, belakang rumah ya, Bun, karena memang belakang rumah Buyul itu masih, belum diatapin gitu. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, sekarang sudah terlaksanakan dan terwujudkan impian satu buyul, yaitu untuk menutupin atap bagian belakang kayak gini nih Bun. Ini tuh dari mulai pembangunan belakang rumah sampai ke di atap itu kurang lebihnya 2 tahun, Masya Allah. Setiap kali Boyo beraktivitas di ruang area jemuran ini, setiap kali ngelihat ke atas gitu dan berharap terus, "Ya Allah kapan ini mau diatapin?" Mudah-mudahan secepatnya dan segera karena hamba pengen, apa namanya, rumah ini bisa betah, bisa bermakna, berkah gitu ya. Dan setiap itu terus berharap dan berdoa, tapi Allah itu Maha mendengar ya, Masya Allah teman-teman semuanya. Dengan Rahman Rahimnya karena kita berharap dan memang berharap itu perlu biar kita tidak sombong menjadi hambanya, karena kalau misalkan kita tidak meminta segala sesuatunya kepada Allah, ya Allah berarti kita, seorang hamba yang sombong gitu ya, udah tidak butuh lagi. Sementara, Allah sih yang tidak butuh kita mah sangat butuh sama Allah. Jadi setiap kali melihat ke atap itu, "Ya Allah pengen sekali rumah ini diatapin atau area belakang ini diatapin supaya jemuran tidak kehujanan, supaya tidak tampias ke dapur," gitu ya. Dan alhamdulillah sudah terwujudkan, terlaksanakan, walaupun dengan budget yang pas-pasan, tapi disyukuri dan dinikmati karena Allah telah memberikan waktu yang tepat untuk kita. Jadi harap, bersabar kalau teman-teman yang mempunyai hajat, keinginan, harapan, sementara doa-doanya, memang kuat banget dan Allah belum mengizinkan di waktu yang tepat karena Allah Maha tahu ya waktu yang tepat untuk kita. Nah bersabar aja, insya Allah pasti ada waktunya karena Allah Maha tahu ya. Nah ini udah jadi nih Bun atapnya, jadi belakang rumah Boyo itu kayak huruf L gitu ya. Yang satu diatapin biasa dan satunya di kayak, transparan karena untuk jemuran nanti. Rencananya ke depannya itu ini pengen memindahkan dapur ke belakang rumah sini Bun, tapi insya Allah kalau ada rezekinya. Kita nabung dulu dan memohon lagi sama Allah. Pengen memindahkan dapur yang ini nih karena ini kelihatan dari depan nih Bun. Jadi segala-galanya di sini dan terlihat dari area atau ruang tamu. Nah ini Boyo sambil nyuci ya Bun, sambil mau beberes, kemarin kan berdebu banget tuh bekas ada Pak Tukang. Oke lanjutkan terus aktivitasnya ya Bun, semoga semoga kita diberikan kemudahan dan kekuatan sama Allah, amin.
Baik teman-teman semuanya, lanjut di aktivitas yang lainnya ya. Nah, kelihatan kan rumah Buyul itu, Masya Allah banget berantakannya, bukan rapinya. Tidak ada yang perlu dicontoh dari sini, tapi kita saling menyemangati bahwa kegiatan atau aktivitas ibu rumah tangga itu memang ya, segini beratnya, banyak sekali yang mesti kita kerjakan, mulai dari bebenah, kemudian mempersiapkan, makan anak-anak dan pas suami, dan lain sebagainya. Jadi, kalaupun misalkan ada yang bikin stres dengan keadaan atau kegiatan kerjaan kita sehari-harinya, buang rasa itu jauh-jauh, nikmatilah peran kita sebagaimana mestinya, jangan sampai dibikin pusing gitu ya. Nah kalau gitu siapa nanti yang akan membuat makan, kemudian yang bisa mengasuh anak-anak, memberikan senyuman kepada mereka, anak-anak sama pak suami, tentunya kita sendiri dan jangan sampai terlalu capek kitanya. Makanya, nah jangan dijadikan beban kalau misalkan banyak pekerjaan. Ya, jangan diburu-buru lah istilahnya, step by step kerjakan satu-satu, mulai dari mana, apakah dari cucian dulu atau dari mana yang tentunya teman-teman yang lebih tahu, yang lebih efektifnya. Nah, ini Buyo juga lagi menjemur di atas karena di belakang rumah tempat biasanya Buyo jemur itu sekarang panasnya sudah terhalangi ya karena ada atapnya. Makanya Buyul larikan ke atas balkon ke sini walaupun tidak estetik kelihatannya dari luar ya, tapi Masya Allah kita memanfaatkan sinar matahari itu dengan, ini sayang gitu ya kalau misalkan tidak jemur di sana. Oke teman-teman. Nah ini dia juga Boyo, kemarin itu, apa namanya, alat pel Boyo itu rusak karena udah lama tidak terpakai, waktu itu kan sempet di rumah nenek, kemudian lanjut pulang kampung, dan ternyata, apa namanya, tempat atau alat pelnya itu udah rusak dan ini pakai tangan secara manual, tapi Masya Allah lebih bersih gitu ya, karena di sela-sela sudut-sudut yang memang tidak terjangkau sama alat pel, kita bisa, menjangkaunya dan memang kelihatan gitu ya yang kotor dan mana yang belum terpel itu kelihatan dan ini bisa cuman ya itu, kita capek gitu ya, tangan kita jadi kotor ya kayak gitu. Tapi ya mungkin ini sementara aja ya teman-teman, mudah-mudahan ke depannya bisa ada rezeki lagi untuk bisa membeli alat pel. Oke teman-teman, nih lanjut dulu mau ngepel dulu ya. Nah, teman-teman semuanya ini hasil pelan dengan cara manual yang dirasa Beliau itu jauh lebih bersih loh dibandingkan dengan alat pel yang biasa beliau pakai. Mungkin karena alatnya udah kotor ya, alat pelnya. Dan ini secara manual karena bisa menjangkau kotoran-kotoran yang ada di sudut-sudut sama di kolong-kolong gitu yang tidak terjangkau sama alat pelnya. Pantesan mama Buyut itu setiap ngepel, setiap hari ini tuh pakai tangan gitu. Walaupun udah dibeliin alat pel biasa kayak body kayak gitu, cuman ya lebih puas pakai tangan gitu katanya. Dan ternyata memang jauh lebih bersih loh teman-teman. Nah kalau teman-teman sendiri gimana? Silahkan share di kolom komentar, ajukan pendapatnya ya. Terima kasih. Nah lanjut Buyul mau sapu-sapu karena memang masih ada debu-debunya pas kita ngepel itu ternyata, oh iya masih ada debu gitu ya. Nah kalau misalkan habis ngepel, kalau misalkan pengen keset dan si lantai itu tidak, kotor, kita wajib untuk menyapu lagi ya teman-teman. Baik Bunda semuanya, Boyo mau langsung masak nasi karena nasi pagi-pagi sudah habis. Biasanya Boyo kalau pagi-pagi cuman ngangetin aja yang sore harinya ya. Dan sekarang siang Boyo mau masak lagi, biasa memakai beras andalan Boyo yaitu cap ikan koki hoki atau cap santap. Kalau ada yang tanya kenapa sih Buyul pakainya cap ikan koki hoki? Karena menurut Buyul, cap ikan koki hoki ini merupakan beras yang super ekonomis dan kualitasnya sangat premium. Ya bunda semuanya, beras cap ikan koki hoki atau beras cap santap diproses secara higienis pakai alat-alat modern sehingga hasil berasnya pun putih bersih dan tidak ada kotoran sama sekali apalagi kutu-kutu di dalamnya. Nah, Buyut sangat suka sekali dengan hasil nasinya pun juga itu bersih, putih, dan pulen sehingga anak-anak Buyut sangat menyukainya.
Dan ini sangat menghemat pengeluaran bulanan Buyul untuk beli beras loh, Bun. Biasanya Buyul mengeluarkan untuk jatah beras itu hampir Rp300.000. Nah, ini kurang lebihnya di bawah 300 yaitu sekitar Rp250.000, Bun. Karena Buyul membutuhkan beras dalam 1 bulan itu sekitar 15 sampai 20 kilo gitu. Dan itu cukup murah meriah, tapi kualitasnya oke banget. Nah, untuk teman-teman yang mau beli samaan sama Buyul, silakan cek di, kolom deskripsi Buyul ya, nanti ada link pembeliannya, oke? Baik teman-teman semuanya, itu tadi kegiatan Buyul, mudah-mudahan apa yang Buyul sharing-kan hari ini bisa memberikan manfaat dan memberikan semangat untuk teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih telah membersamai Buyul dari awal sampai akhir video. Buyul pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.